Baik, kita akan segera langsung saja untuk mengundang moderator kita kali ini untuk ke talkshow yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Tapi halo, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Masih semangat? Tenang nih, ranole mang culi lu. Aduh. Masih semangat teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya? Boleh minta tepuk tangannya kita untuk sore hari ini? Baik ya, kita akan kembali lagi menuju ke talkshow yang kedua dan langsung saja kita akan undang untuk moderator talkshow kedua, Mas Eko Aji. Boleh minta tepuk tangan untuk Mas Eko Aji. Baik, dia sudah hadir di depan untuk Mas Eko Aji dan berikutnya kita akan menuju ke speakers kita kali ini di sesi kedua. Karena tadi kita mulai tentang National Festival, makanya kita akan undang ini festival-festival yang ada di Indonesia. Yang pertama kita akan undang untuk hadir di panggung dari Prambanan Jazz Festival. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu untuk, oh iya siap. Tadi sudah hadir tampak di belakang tapi sepertinya sedang berada di luar. Berikutnya kita akan undang untuk speakers yang kedua dari Jazz Atas Awan dan Syuhada Jazz. Boleh tepuk tangan juga dari ujung sana, monggo Mas Putih, silakan. Dan selanjutnya juga kita undang untuk ke depan ini dari Jazz Gunung. Mas Bagas, ini enggak, biar semuanya sama. Siapa tahu yang datang Bapak. Dan satu lagi kita akan panggilkan ini dari Direktorat Perfilman Musik dan Media Kemendikbudristek Republik Indonesia. Silahkan Bapak. Baik, apakah ini akan menantikan atau kita lanjutkan langsung? Kita derek ke Mas Eko aja nggih, nggak apa-apa ya? Iya. Monggo silakan Mas Eko. Apa kabar semuanya? Selamat sore, pagi, ya, malam. Oke, karena saya waktunya cuma 25 menit, jadi kita langsung ke intinya aja. Teman-teman ini kan pastinya di sini hadir, saya lihat mahasiswa isi ada, komunitas ada, musisi ada. Nah, yang festival di sini. Nah, yang penting ini nanti yang kita todong ini Pak Edi Wirawan nih dari Kemendikbud. Ya. Jadi saya akan langsung mulai ke Pak Edi Wirawan dulu karena ini yang banyak mungkin ditunggu jawabannya ya. Sebetulnya dari Kemendikbud ini celah-celah apa yang bisa disupport ya untuk penyelenggara festival dan untuk musisinya atau mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa didukung. Monggo pakai ini aja Pak. Udah ya bunyi kan? Ya, makasih. Silakan langsung Pak Edi. Ya? Tadi belakangan dari ngiri aku. Ya nggak apa-apa. Saya kira pemajuan musik dalam istilah kita, semua musik jenis musik, pasti kami berlandaskan kepada konstitusi, undang-undang kita. Pemajuan kebudayaan salah satu caranya adalah melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Jadi memang yang tadi disampaikan dari Kemenparekraf adalah daerah hilirnya, kalau kami di hulunya. Salah satunya adalah pertama pengembangan kapasitas sumber daya manusianya. Ya, kalau di jazz pasti baik itu seniman atau pelakunya, baik itu pengelola festivalnya, juga komunitas-komunitasnya melalui penguatan itu. Nah, secara singkat, kami dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbudristek itu memang sudah secara tegas memiliki salah satu celah yang bisa dituju adalah dana abadi kebudayaan atau dana Indonesiana. Di sana ada beberapa kategori yang bisa dimanfaatkan, fasilitasi bidang kebudayaan untuk ekspresi budaya, penyelenggaraan event. Saya sebutkan aja secara lebih. Sebenarnya Bapak dan Ibu bisa melihat itu di website Kemdikbud lengkap, karena di situ dana bagi kebudayaan itu secara sudah dibagi-bagi. Ada maestro seni untuk pendokumentasian, penguatan institusi seperti festival dan sebagainya itu ada.
Jadi memang sudah ada amanatnya di undang-undang bahwa negara harus berperan serta di dalam pemajuan kebudayaan termasuk ini yang sedang kita selenggarakan ini. Nah, memang harus mengikuti tata cara yang ada di situ Bapak dan Ibu, karena ini menggunakan dana abadi yang juga harus akuntabel. Jadi ada aturannya kapan memasukkan usulan itu, kapan itu akan dikurasi, kapan juga akan dicek langsung reputasi dan sebagainya. Saya kira itu semuanya ada jelas. Jadi di Dijen Kebudayaan jelas kita akan bergerak penyiapan menuju ke industri kreatif atau ekonomi kreatif yang ada di teman-teman Parekraf. Jadi itu secara singkatnya, nanti mungkin ada yang bisa lebih ini lagi. Tapi ada satu hal bahwa salah satu yang kita lakukan ini adalah menjaga marwah bangsa lah kalau bahasanya. Kalau dalam bahasa itu ketahanan budaya Bapak dan Ibu. Jadi selalu saja seperti musik yang lain, musik serius pun, orkestra pun boleh kita memainkan dengan instrumen, tapi idenya, esensinya adalah milik kita sendiri. Saya kira mungkin itu pesan dari pimpinan bahwa seperti itu. Untuk sementara itu dulu Pak. Ya, Pak Edi langsung saya deep aja. Mungkin bisa kasih contoh real, kira-kira yang sudah dapat bantuan, besarnya berapa, dan itu grup seperti apa? Ini untuk gambaran. Oke, ini bukan tidak mau membuka ya, tapi ruang tugasnya memang beda. Kami di Direktorat Kebijakan kita yang terakhir bahwa itu disentralkan. Kebijakan Direktorat Jenderal itu tidak lagi ada di direktorat-direktorat, tapi ada pengelola khusus, dan itu tidak pemerintah. Ada apa namanya, tim-tim, apa ya namanya saya kok lupa, kurasi ya, ada tim kurasinya yang ini. Itu kesepakatan antara pemerintah dengan komunitas dan berbagai elemen masyarakat dalam menggunakan dana abadi kebudayaan. Kalau kami di Direktorat Perfilman Musik dan Media kami punya program namanya Pengembangan Musik Indonesia. Di dalamnya ada festival-festival. Nah, salah satunya adalah Festival Musik Tradisi Indonesia yang di DSP, di Toba ada, di Labuan Bajo ada. Ya, sama saja. Yang kedua ada penguatan ekosistem. Nah, salah satu yang didukung penguatan ekosistem yang acara seperti ini, yang sekarang ini kita lakukan. Ini juga datangnya agak telat ini, jadi kita karena memang belum ada dalam perencanaan kami, datang September sekarang kita lakukan. Jadi gitu ya, ini konkretnya. Oke, belum jawab jelas ya sebetulnya. Saya ke Mas Bagas. Mas Bagas ini jazz gunung, kemudian dikembangkan lagi, ada Ijen, Selamet ya. Mungkin pertanyaan yang dibutuhkan karena di sini banyak dari komunitas musisi, karena setiap event atau festival tuh punya kriteria sendiri. Tapi yang saya amati ya, Jazz Gunung ini yang terakhir kemarin sudah melibatkan Mas Bintang mendatangi beberapa komunitas ya. Mungkin Mas Bagas bisa jelasin kira-kira apa supaya teman-teman musisi atau komunitas ini bisa tampil di dalam festivalnya Mas Bagas. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Bagas Ndiatmono, Direktur dari Jazz Gunung Indonesia. Jadi Jazz Gunung ini saya cerita sedikit dulu boleh ya. Jazz Gunung ini digagas oleh Pak Sigit Pramono, kemudian dengan almarhum Pak Jaduk Ferianto dan Pak Butet Tarjasa. Nah, awalnya dulu kenapa kita pengen bikin Jazz Gunung itu sebetulnya ada hubungannya dengan pariwisata. Karena waktu itu Bromo sempat terpuruk karena ada bom Bali 1, bom Bali 2, kemudian ada lumpur di Sidoarjo. Nah, akhirnya wisatawan ke sana itu sempat drop parah sekali, bahkan ada hotel terbesar di sana bangkrut. Dan itu menjadi kegelisahan kita awalnya, gimana caranya kita bisa bikin Bromo bangkit kembali. Akhirnya kami membuat Jazz Gunung di Bromo untuk pertama kali di tahun 2009. Dan tahun ini udah tahun ke-15 kami. Nah, itu awalnya. Nah, kemudian Jazz Gunung juga kita pengen ada yang berbeda juga dengan festival jazz lainnya. Makanya kami mengangkat tema itu ethno jazz. Jadi jazz dengan nuansa yang etnik gitu, seperti itu. Nah, awalnya yang mengkurasi musisi-musisi yang tampil itu adalah almarhum Pak Jaduk Ferianto, dan kita berdiskusi juga sih dengan tim yang lain. Nah, selepas Pak Jaduk kami kemarin sempat kehilangan cukup besar juga akhirnya, tapi kami juga sempat berdiskusi dengan founder yang lain bagaimana kita meneruskan apa yang dilakukan Pak Jaduk. Akhirnya
kami sepakat di mulai tahun 2020 kami mengajak Mas Bintang Indrianto dan Mas Dewa Bujana, dan saya juga masuk di dalamnya untuk mengkurasi, jadi menjadi music curatornya yang akan main. Nah, dari awal pertunjukan jazz gunung itu memang kita selalu melibatkan komunitas gitu. Nah, tapi makin kesini karena komunitas juga makin banyak dan kami cuma punya satu panggung di Jazz Gunung Bromo itu, akhirnya kami mengharuskan kalau ada komunitas atau musisi yang baru yang mau tampil ke Jazz Gunung harus mempunyai karya dulu, itu kuncinya. Jadi harus mempunyai karya, dan paling tidak yang ditampilkan di panggung nanti itu minimal 50% adalah karya sendiri. Itu sih kuncinya. Nah, kami biasanya mulai tahun ini juga kami kemarin visit ke beberapa komunitas yang ada masih di Jawa, sebetulnya ada di Malang, Solo, dan Jogja. Nah, akhirnya kita juga tahu akhirnya apa sih kendala di komunitas tuh. Kenapa sih komunitas nggak bisa nembus ke festival, dan kenapa juga festival kok nggak tahu sebenarnya musisi jazz tuh ada di mana aja sih yang baru-baru ini gitu. Akhirnya kemarin ketemu juga jawabannya gitu. Jadi ternyata teman-teman di komunitas itu jarang ada yang datang menghadiri festival. Itu juga akhirnya saya paham bahwa oke, berarti di situ ada link yang udah terputus gitu. Jadi kita nggak saling kenal. Tadi mungkin di sesi pertama juga udah sempat dibahas gitu, bahwa ternyata ada missing link yang cukup besar di antara industri misalnya di festival atau yang ada di sekitar festival, juga di komunitas. Jadi makanya acara seperti ini akan sangat penting karena kita bisa menyatukan dan mempertemukan. Akhirnya kita bisa ngobrol nanti apa sih yang dibutuhkan dari semua pihak gitu yang terlibat di ekosistem jazz ini. Itu sih. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar Dieng Culture Festival ya. Dari event ini muncullah Jazz Atas Awan. Lihat branch-nya aja udah menarik sebetulnya. Ini ada Mas Budi. Bisa cerita dikit, dan saya beda ini pertanyaannya, kendalanya apa Mas sebagai penyelenggara? Rugi terus apa orang ngono lho. Oke, suara saya agak serak. Kami punya problem di akses ya. Akses buat audiens. Setiap tahun saya diprotes oleh ribuan orang soal macet, soal nggak bisa masuk. Ada seorang pejabat datang dari Wonosobo jam 4 sore, nyampe ke venue jam 1 malam. Karena itu problem utama di kami. Problem kedua adalah soal sampah. Ini yang saya kira penyelenggara nggak bisa sendirian, kita butuh pemerintah terlibat. Karena kami hitung selama 3 hari itu ada 7 ton sampah. Yang ini pasti juga terjadi di banyak festival. Dan buat Dieng Culture Festival atau buat Jazz Atas Awan, ini satu problem yang serius soal sampah. Maka kami 3 tahun terakhir punya 700 relawan khusus sampah. Dan dia hanya ngurusin sampah. Tapi ya hari itu bersih, cuma ini problem. Ini saya kira problem kita di soal sampah. Semoga saya nggak tahu di festival yang lain apakah ada, tapi buat kami agak serius di soal sampah yang ke depan mungkin kita perlu pikirin bagaimana caranya festival kita itu bisa mengurangi sampah, khususnya plastik. Gitu Bang. Kalau saya amati Jazz Atas Awannya punya Mas Budi ini sudah memberi ruang juga sih ke teman-teman komunitas ya. Nah ini yang mesti ditodong nih, Mas Anas Sahrul Alim, Raja Wali Indonesia, udah denger kan? Wah, dia dulu wartawan. Kalau ini promotor internasional ya kelasnya, udah banyak dia datengin ya. Terakhir dia bikin Prambanan Jazz. Pertanyaan saya Mas, ini juga mungkin pertanyaan dari banyak teman-teman nih, ya, apakah memang supaya tidak rugi, ya, jadi secara marketable-nya ini Prambanan Jazz ini bukan kata saya, tapi banyak yang menyampaikan bahwa kadar jazznya itu kurang banyak gitu Mas. Nah itu supaya memang nutupi nggak rugi atau bagaimana? Karena di namanya sudah ada Jazz Festival gitu ya, Prambanan Jazz Festival. Gimana Mas Anas Sahrul Alim? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya ini pertanyaan yang nggak ada habisnya ya. Setiap ada penyelenggaraan Prambanan Jazz muncul gitu. Jadi memang saya sebenarnya simpel aja jawabnya. Di Prambanan Jazz itu selalu ada musisi-musisi jazz, baik yang pure, ANSI maupun yang collapse gitu. Kayak tahun kemarin misalnya yang terakhir 2023 kita ada Mas Dwiki dan kawan-kawan ya, ada Krakatau. Dari luar negeri kita ada Postmodern Jukebox, Scott Bradley, kita dari Amerika. Kemudian ada yang enggak juga gitu. Nah, saya itu beberapa kali memang nonton festival jazz di luar gitu. Agak kaget juga, ternyata memang juga tidak semuanya pure jazz gitu. Bahkan kalau di Montreux, teman-teman bisa cek juga di YouTube, Radiohead pernah main di sana gitu, di Purple pernah main di sana gitu ya, kan bahkan Foo Fighter juga pernah main gitu, dan itu biasa saja bagi kami gitu. Nah, problem seriusnya adalah ketika bagaimana kami harus mempertahankan festival jazz ini menjadi sustain gitu, sehingga kami harus mempertahankan yang dinamakan dengan ekosistem. Makanya jauh kira-kira 2-3 tahun yang lalu saya sampaikan bahwa kami tidak bisa berdiri sendiri gitu, berjalan sendiri. Jadi saya beberapa kali nulis tentang yang namanya musik tourism. Jadi bagaimana musik itu, festival itu dijadikan sebagai sebuah tourism gitu. Jadi jangan dianaktirikan sebagai seperti sport misalnya. Ada sport tourism. Tapi musik tourism selama ini nggak pernah dilihat gitu. Padahal dampaknya luar biasa. Jadi saya dikirimi sebuah survei riset yang dilakukan oleh lembaga internasional, dampak daripada festival musik di Jogja dari mulai Arjok festival ya, dari mulai Arjok, Prambanan Jazz, Custom Fest itu ada 3 triliun dampaknya. Itu risetnya sudah ada dan dilakukan oleh lembaga LSM internasional dan itu luar biasa gitu. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh stakeholder dalam hal ini pemerintah gitu. Salah satu contoh, imbas luar biasa dari tidak ada perannya negara di tahun ini, di tahun 2023 adalah ketika event-event musik berbarengan dengan, coba Anda bayangkan betapa susahnya mencari sponsor ketika pejabatnya terkait dengan pencalonan wapres atau presiden. Nonsen. Dilihat aja enggak ada yang berani. Gitu. Enggak ada yang berani nyponsorin karena ada hubungannya sama bosku enggak nih gitu. Beda kalau dengan tahun-tahun dulu gitu ya. Nah, ini yang saya pikir perlu sesuatu yang sangat serius. Kami ini ingin mempertahankan, membantu pemerintah dalam ini negara bagaimana mempromosikan Candi Prambanan misalnya gitu. Dan itu sesuatu yang murah gitu ketika waktu saya membawa Kenny G itu cukup posting dan dia memposting berkali-kali dan tiba-tiba setelah Yani main 2019 dia posting, aku rindu untuk main di Prambanan Temple. Duh, ini gratis loh, pemerintah nggak perlu ngeluarin gitu. Dan kami hanya cukup membayar sebagai performance fee tanpa harus mengiklankan di mana-mana gitu. Nah, ini saya pikir yang perlu Mas gitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan itu, kami harus melalui itu, Mas. Bagaimana membuat sustain gitu. Jadi tahun ini sudah tahun ke-9, tahun depan udah tahun ke-10 Prambanan Jazz gitu. Pak Edi bisa menanggapi ini beberapa statement masukan dari teman-teman penyelenggara festival, sama saya ingin satu, karena di sini juga ada sekolah musik, ada mahasiswa isi ini yang lebih detail dari Kemendikbud itu apa-apa yang perlu dipersiapkan ya supaya mereka itu bisa dapat support dari Kemendikbud. Ya Mas, ini selalu pikirannya ke arah pembiayaan ya. Ini salah alamat ke saya pasti. Iya, betul. Karena memang harusnya yang datang ini pengelola dana itu. Ya, tapi semuanya jelas sebenarnya ada di website. Tapi saya ingin melihat juga bahwa apa sih peranan kita di dalam industri yang seperti ini. Sebenarnya kita sudah ada pembagian wilayah, Mas. Kalau yang di wilayah hulu itu Kemdikbudristek, yaitu tadi menjaga nilai dan sebagainya. Tapi bukan berarti tidak melaksanakan kegiatan. Ya pastinya kita tidak langsung berhubungan dengan dunia industri dan bisnis. Contoh,
Untuk perizinan itu ada di teman Kemenparekraf, bukan di kita. Nah, tapi bagaimana menyiapkan tadi? Yang pertama penyiapan sumber daya manusianya, pasti ada workshop, ada seminar-seminar, bahkan juga langsung bagaimana mengelola sebuah pertunjukan. Ada Pak, ada direktoratnya, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Nah kalau bagi kami apa? Kami mensupport apa yang dilakukan ini. Seperti sekarang nih, saya selalu mengatakan yang konkret-konkret saja. Misalnya untuk mempersiapkan sumber daya itu tidak hanya pemainnya, tapi yang lainnya juga banyak sekali. Bagaimana membuat sebuah pergerakan yang baik, itu manajemen dan sebagainya. Dan contohnya saja, kami fokus kepada musik tradisional misalnya. Bagaimana mereka bisa dilindungi. Saat ini kan kita memfasilitasi pembentukan sebuah lembaga manajemen kolektif, salah satu contohnya. Nggak mungkin orang yang main saat festival itu tidak dilindungi hak ciptanya ya, ini salah satunya. Banyak dimensinya sebenarnya. Terus apresiatornya juga perlu dipersiapkan kan Pak. Bagaimana penonton mencerna sebuah pertunjukan kalau tidak ada komunikasi yang bagus. Nah kita punya Balai Media Kebudayaan, ada Indonesia TV. Nah ini salah satu contohnya. Kita berada di hulu untuk mensupport sebuah festival. Jadi bukan berarti tidak ada. Nah, tapi kita bukan pelaku yang langsung kepada dunia industri itu, gitu Pak. Jadi kalau dukungan dana ada tadi yang saya sampaikan, itu celah-celahnya. Dan tidak tertutup juga direktorat substansional, itu bisa kami, ya diajukan juga. Kami ada namanya pendukungan penguatan ekosistem musik Indonesia. Inisiasi dari Bapak dan Ibu teman-teman ini, itu sangat diperhatikan dan akan kita lihat memang siklusnya dalam mengajukan dukungan itu tidak bisa serta-merta. Bulan ini diajukan, besok bisa kita dukung, tidak Pak. 1 tahun, memang 1 tahun siklusnya agar teranggarkan. Saya setuju dengan Bapak dari Prambanan tadi. Sekarang ini agak sulit diprediksi. Semua diarahkan ke arah 2024, sehingga sangat super hati-hati kita untuk mengeluarkan itu. Nah, kalau dilihat teman-teman di media televisi seperti tadi kita foto saja, itu tidak boleh begini, tidak begini, harus begini saja. Lah iya, sekarang orang jual kita semua. Nah, apalagi kita punya proyek-proyek strategis. Setiap minggu di IKN itu harus ada groundbreaking. Apa itu tidak menggunakan anggaran? Sekarang prioritas. Tapi kebudayaan masih beruntung, kita punya dana abadi kebudayaan Pak, manfaatkan juga itu. Nah kalau mungkin setelah kita menyelesaikan tahun-tahun ini, kita bisa susun lagi. Tapi bukan berarti kami tidak menyelenggarakan itu. Banyak sertifikasi dan sebagainya, itu juga kita lakukan. Ya itu bagian kami, kalau bagian di ini jelas industrinya tadi sudah skemanya jelas, bagaimana rantai distribusi dan sebagainya. Oke, terima kasih. Ya, waktu kita tinggal 5 menit soalnya, tapi nanti sebetulnya ada speed dating ya. Jadi teman-teman yang ada di sini bisa ketemu langsung dengan penyelenggara festivalnya, dengan Kemendikbud, Kemenpraf, jadi lebih bisa in-depth sendiri. Karena tinggal 5 menit, jadi saya bagi rata aja, masing-masing dari penyelenggara festival ini masih punya apa ya, keluh kesah atau bahkan mungkin ada yang ingin disampaikan. Monggo mulai dari Mas Bagas, nanti langsung Mas Budi dan di close sama Mas Anas. Mas Budi dulu katanya. Ya oke. Ini ke Kemenparekraf ya Pak, mohon maaf. Jadi saya kira di Kemenparekraf kalau mau bisa dukung kami semua itu memang sebaiknya sejak awal itu sudah diobrolin, termasuk juga soal dukungannya apa. Jangan beberapa hari sebelum acara baru turun tuh. Tiba-tiba nggak sesuai dengan ekspektasi kita, kan jadi agak kacau. Kira-kira gitu kalau ngomongin dukungan. Walaupun saya tahu beberapa teman-teman penyelenggara festival sih kira-kira dibantu ya syukur, nggak juga nggak apa-apa kira-kira gitu ya. Tapi kami kalau mau iya, saya kira negara harus sejak awal kita diskusikan agar kualitas festival kita jauh lebih baik. Thank you. Oke, siap. Jadi ada satu hal yang memang perlu dipahami oleh kita semua, bahwa jazz itu kan bukan musik yang hanya untuk hura-hura dan senang-senang aja, tapi lebih ke arah apresiasinya. Jadi memang festival kami kebetulan juga punya Forum Jazz Indonesia yang membawahi semua festival jazz di Indonesia. Kendalanya adalah ketika kita harus berhadapan dengan sponsor-sponsor yang nggak punya bayangan tentang apa itu
musik jazz gitu. Akhirnya terjadi benturan-benturan di sana antara, pastinya kan akan berbeda ya orang yang datang ke festival jazz dengan orang yang datang ke festival musik pada umumnya gitu. Nah ini sejujurnya ini harus didukung penuh oleh pemerintah karena ini adalah ini juga harus apa namanya di ekosistem ini harus ada kehadiran dari pemerintah gitu. Ya, Mas Anas. Kalau saya itu setiap ada acara ini kalau nggak forum jazz ini tuh selalu ada ngayok jazz, ada Mas Haji. Jadi ada satu statement yang saya sangat ingat dari Mas Jaduk almarhum. Sebelum jadi ngayok jazz terakhir sebelum beliau wafat. Ruamenya minta ampun itu. Ruamenya Masya Allah. Kalau nggak salah ada sekitar 30 ribuan orang. Terus saya nanya, Mas kok bisa rame? Kata Mas Jaduk gini, bahasa Jawanya gini, kue ngerti Ras? Kue ngerti Ranas? Yang datang ke sini tuh yang nggak bisa masuk Prambanan Jazz. Ya saya cuma mau bilang itu bahwa Prambanan Jazz itu memang mahal. Jadi musik jazz itu harus mahal gitu. Terima kasih. Ditutup sama closing statement Pak Edi, silakan dari Kemendikbud. Terima kasih. Saya kira tugas saya datang ke sini adalah untuk mencatat apa saja yang disampaikan oleh rekan-rekan yang komunitas musik jazz. Saya kira memang untuk skema apapun pada akhirnya adalah dukungan dan fasilitasi yang harus didukung. Ya saya kira memang harus adil, banyak juga festival-festival di Indonesia. Tapi yang jelas bahwa kehadiran pemerintah itu harus ada. Yang kedua bahwa kita memang berkomitmen untuk di hulu terutama untuk mendukung perhelatan yang seperti ini. Jadi ini yang saya sebelum berangkat ke sini udah minta arahan terlebih dahulu. Catat saja apa yang terjadi, tapi pasti poinnya bahwa kita mendukung dan mungkin juga memfasilitasi pastinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekali lagi tepuk tangan untuk pembicara kita semua. Kita close untuk session talkshow yang kedua karena berikutnya Mas Dwiki dan teman-teman sudah menunggu untuk sesi talkshow berikutnya. Terima kasih semuanya. Matur nuwun, boleh tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, teman-teman.